Hai Joters, ini adalah channel pemburu loyalty program. Joters yang tertarik ngejar status tertinggi di loyalty program brand-brand ternama dunia, sini ngumpul. Karena Jota punya cerita. Masih di Journey to Ambassador edisi Marriott Bonvoy. Jota sedang berada di Club Lounge Hotel The Westin, Surabaya. Biasanya untuk bisa menikmati fasilitas mewah di lounge ini, Joters minimal harus menginap di tipe kamar with Club Lounge. Seharga paling enggak sih 3 jutaan ya. Tapi Jota bisa menikmati semua ini dengan 0 rupiah. Gimana bisa? Jawabannya adalah ikut loyalty program Marriott Bonvoy. Di video ini, Jota akan mengajak Joters untuk kenal lebih dekat dengan sang pendiri bernama JW Marriott dan perusahaan yang didirikannya yaitu Marriott International, dan tentu saja dengan loyalty program mereka Marriott Bonvoy. Okay, let's go. Ketika dengar nama JW Marriott, banyak orang mengira itu adalah nama sebuah hotel mewah. Padahal sebenarnya JW Marriott adalah nama orang loh. Nama lengkapnya John Willard Marriott. Dan yang menarik, beliau tidak memulai hidupnya sebagai pemilik hotel. Tidak juga berasal dari keluarga konglomerat, bahkan kerajaan hotel yang hari ini memiliki ribuan properti di seluruh dunia justru bermula dari sebuah kios minuman sederhana. Tahun 1927, Amerika Serikat sedang memasuki era modern. Di Washington DC, seorang pemuda berusia 27 tahun bernama John Willard Marriott membuka sebuah gerai kecil berisi 9 kursi yang menjual root beer dingin. Bisnis kecil itu diberi nama Hot Shops. Modalnya tidak besar, tidak ada investor, tidak ada venture capital, hanya keberanian melihat peluang. Namun, JW Marriott memiliki satu kemampuan yang luar biasa. Ia mampu melihat kebutuhan pelanggan bahkan sebelum pelanggan menyadarinya. Ketika musim dingin datang dan penjualan minuman menurun, ia mulai menjual makanan. Ketika mobil mulai menjadi bagian dari budaya Amerika, ia membuka drive-in restoran pertama di kawasan timur Sungai Mississippi. Lalu datang inovasi berikutnya. Di dekat salah satu restorannya terdapat bandara kecil. JW Marriott melihat banyak penumpang membeli makanan untuk dibawa ke pesawat. Ia melihat peluang baru. Tahun 1937, Marriott menjadi salah satu pelopor layanan catering penerbangan komersial di Amerika Serikat. Hari ini mungkin terdengar biasa, namun pada saat itu hampir tidak ada yang membayangkan makanan bisa disajikan secara massal di dalam pesawat. Marriott melihat masa depan lebih cepat dibanding kompetitornya. Inilah pola yang terus berulang sepanjang sejarah perusahaan ini. Melihat peluang lebih awal, bergerak lebih cepat, dan membangun skala lebih besar. Tahun 1957 menjadi titik balik terbesar. Anak JW Marriott yaitu Bill Marriott Jr. meyakinkan ayahnya untuk masuk ke bisnis hotel. Sang ayah sebenarnya ragu. Ia masih mengingat bagaimana banyak hotel bangkrut saat Great Depression. Tetapi akhirnya mereka mengambil risiko besar. Mereka membuka hotel pertama bernama Twin Bridge Motor Hotel di Arlington, Virginia. Tidak ada yang tahu saat itu bahwa keputusan tersebut akan mengubah industri perhotelan dunia. Karena sejak hari itulah Marriott tidak lagi hanya menjual makanan, mereka mulai menjual pengalaman menginap, dan pengalaman itulah yang kemudian menjadi bisnis utama mereka. Pada tahun 1984, perusahaan meluncurkan brand hotel luxury yang diberi nama sama persis dengan sang pendiri, yaitu JW Marriott Hotel. Namun, kabar duka menyelimuti perusahaan ini. 1 tahun setelahnya, sang pendiri JW Marriott meninggal dunia. Saat kepergiannya di tahun 1985 tersebut, perusahaan yang ia bangun telah memiliki 143 hotel, 1.400 restoran, 140.000 karyawan, dan beroperasi di 26 negara. Dan setidaknya per tahun 2025 terdapat 130 hotel dengan merek JW Marriott di seluruh dunia.
Bukan hanya sekedar hotel, tetapi simbol warisan seorang visioner yang memulai semuanya dari 9 kursi dan segelas root beer. Okay, let's go. Joters, kalau tadi kita sudah mengenal sosok John Willard Marriott atau lebih dikenal dengan nama J.W. Marriott atau J.W. Marriott, sekarang saatnya kita membahas kerajaan yang ia tinggalkan. Karena sesungguhnya yang membuat Marriott begitu luar biasa bukan hanya jumlah hotelnya, tetapi cara mereka bertumbuh hampir di 1 abad ini. Marriott tidak tumbuh karena membangun hotel. Marriott tumbuh karena membangun sistem. Inilah 6 era penting yang menjadikan Marriott International sebagai jaringan hotel terbesar di dunia. Era pertama adalah era pondasi. Segala sesuatunya dimulai dari sebuah gerai root beer kecil di Washington DC pada tahun 1927. Dari sana bisnis berkembang menjadi restoran lalu catering penerbangan. Bahkan Marriott menjadi salah satu pelopor layanan makanan untuk maskapai penerbangan komersial di Amerika Serikat. Namun titik balik terbesar terjadi pada tahun 1957. Saat itu Marriott membuka hotel pertamanya yang bernama Twin Bridge Motor Hotel di Virginia. Keputusan yang awalnya dianggap berisiko justru menjadi fondasi lahirnya salah satu perusahaan hotel terbesar dalam sejarah. Era kedua, masuk ke semua segmen pasar. Setelah berhasil masuk ke industri hotel, Marriott tidak puas hanya memiliki satu jenis hotel. Mereka melihat bahwa setiap traveler memiliki kebutuhan berbeda. Ada yang bepergian untuk bisnis, membawa keluarga, ada yang menginap semalam, tinggal berminggu-minggu. Maka strategi Marriott sangat sederhana. Kalau tamunya berbeda, hotelnya juga harus berbeda. Pada tahun 1983 lahirlah Courtyard by Marriott yang dirancang khusus untuk pebisnis modern. Tahun 1984 lahir J.W. Marriott, sebuah brand luxury yang diberi nama langsung untuk menghormati sang pendiri. Di tahun yang sama, Marriott juga memperkenalkan program loyalty mereka bernama Honor Guest Award. Pada masa itu, konsep loyalty program hotel masih relatif baru, namun Marriott sudah memahami satu hal. Jika seorang tamu bisa dibuat kembali lagi dan lagi, nilai tamu tersebut jauh lebih besar daripada 1 kali transaksi. Selama puluhan tahun, program ini berkembang menjadi Marriott Rewards. Akuisisi besar pertama Marriott itu terjadi pada 1987 dengan mengakuisisi Residence Inn. Saat itu, konsep extended stay hotel sedang berkembang di Amerika. Marriott membeli brand Residence Inn dan masuk ke pasar tamu yang menginap mingguan hingga bulanan. Ini penting karena menunjukkan strategi Marriott. Jangan hanya menang di satu segmen, tetapi kuasai semua segmen. Hari ini Residence Inn masih menjadi salah satu brand terbesar Marriott. Dan di tahun yang sama mereka juga meluncurkan Fairfield. Fairfield dengan mengusung konsep Beauty of Simplicity ditujukan untuk traveler dengan segmen ekonomis. Era ketiga, Marriott International lahir. Tahun 1993 menjadi salah satu tahun paling penting dalam sejarah perusahaan ini. Marriott Corporation melakukan restrukturisasi besar dan lahirlah perusahaan yang kita kenal hari ini, Marriott International. Inilah era ketika Marriott berubah dari operator hotel menjadi mesin pertumbuhan global. Era keempat, menaklukkan dunia luxury. Joters, pada pertengahan 1990-an, Marriott sudah menjadi pemain besar, tetapi mereka belum menjadi simbol kemewahan. Hal tersebut terjadi pada 1995 sampai dengan 1998. Saat itu ada satu nama yang dianggap lebih prestisius, lebih eksklusif, lebih dihormati. Namanya Ritz-Carlton. Saat itu, Ritz-Carlton bukan sekedar hotel. Ritz-Carlton adalah legenda. Nama yang identik dengan pelayanan kelas dunia.
Dan Marriott tahu bahwa jika ingin menjadi pemimpin industri, mereka harus masuk ke kasta tertinggi. Maka pada tahun 1995, Marriott membeli 49% saham The Ritz-Carlton Hotel Company. 3 tahun kemudian, mereka membeli tambahan 49% lagi sehingga memperoleh kendali hampir penuh atas brand tersebut. Inilah salah satu momen paling penting dalam sejarah Marriott, karena sejak saat itu Marriott tidak hanya besar, mereka juga mulai dianggap mewah. Era kelima, menjadi kekuatan global. Setelah berhasil mendapatkan Ritz-Carlton, Marriott belum berhenti. Mereka mulai memburu jaringan hotel yang dapat memperkuat kehadiran internasional mereka. Pada tahun 1997, Marriott mengakuisisi Renaissance Hotel Group. Akuisisi ini memperkuat posisi Marriott di Eropa, Timur Tengah, Asia, Amerika Selatan, dan Australia. Bagi traveler biasa, mungkin nama Renaissance terdengar biasa saja. Tetapi bagi Marriott, Renaissance adalah tiket untuk mempercepat ekspansi global. Alih-alih membangun semuanya dari nol, mereka membeli jaringan yang sudah memiliki pijakan kuat di berbagai negara. Strategi inilah yang terus berulang sepanjang sejarah Marriott. Jika ada peluang untuk tumbuh lebih cepat, mereka akan mengambilnya. Tahun 2001, brand perhiasan mewah Italia, Bulgari, memutuskan untuk masuk ke bisnis hospitality. Namun mereka sadar satu hal, membuat perhiasan mewah dan mengelola hotel mewah adalah 2 hal yang sangat berbeda. Karena itu, Bulgari mencari partner operator hotel kelas dunia. Mereka menjatuhkan pilihan kepada Marriott melalui brand luxury mereka, The Ritz-Carlton Hotel Company. Maka lahirlah Bulgari Hotel and Resort, sebuah joint venture antara Bulgari dan Ritz-Carlton. Karena Ritz-Carlton sendiri berada di bawah Marriott International, Bulgari Hotel otomatis menjadi bagian dari portofolio luxury Marriott International. Namun, statusnya berbeda dengan hotel yang diakuisisi. Bulgari lebih mirip tanda petik kemitraan strategis jangka panjang. Jadi, jangan heran jika resort mewah ini tidak ada dalam deretan portfolio Marriott International ya Joters. Namun, Joters bisa booking resort ini melalui aplikasi Marriott Bonvoy. BTW, satu-satunya Bulgari Hotel dan Resort di Indonesia itu ada di Uluwatu loh, Bali. Tahun 2008, Marriott International berkolaborasi dengan pengusaha hotel asal Amerika Serikat Ian Schrager, mendirikan jaringan butik hotel yang diberi nama Edition Hotel. Tahun 2010, Marriott bekerjasama dengan jaringan hotel asal Spanyol, AC Hotels. Hasilnya, lahirlah brand AC Hotels by Marriott. Saat itu, Marriott melihat tren traveler modern yang menginginkan hotel stylish, minimalis, dan lebih terjangkau dibandingkan hotel luxury. Hari ini, AC Hotels berkembang pesat di Eropa dan Amerika. Tahun 2014, Marriott International membeli jaringan Protea Hotels dari Afrika Selatan. Ini membuka pintu Marriott ke Afrika. Saat itu, Protea adalah jaringan hotel terbesar di Afrika. Dengan satu transaksi, Marriott langsung mendapatkan pijakan kuat di benua tersebut. Bagian ke-6, akuisisi yang mengubah sejarah. Puncak kejayaan Marriott International datang pada tahun 2016, sebuah akuisisi yang mengubah peta industri hotel dunia. Marriott International membeli Starwood Hotel and Resort dengan nilai sekitar 12,2 miliar dolar Amerika Serikat. Bagi traveler biasa, berita ini mungkin terdengar biasa saja, tetapi bagi dunia hospitality, ini luar biasa. Karena Starwood memiliki brand-brand yang sudah sangat terkenal. Westin, Sheraton, St. Regis, W Hotel, Le Méridien, The Luxury Collection, Aloft, Element, Tribute Portfolio, Design Hotel.
Begitu merger selesai pada September 2016, Marriott International langsung menjadi jaringan hotel terbesar di dunia. Hingga pertengahan tahun 2026, portofolinya saja sudah mencapai 38 brand dengan tidak kurang dari 9.805 properti yang tersebar di lebih dari 80 negara dan wilayah di seluruh dunia. Marriott International mengklasifikasikan ke-38 brand tersebut ke dalam 5 kategori hotel. Di deretan luxury hotel mereka ada Edition, The Ritz-Carlton, The Luxury Collection, St. Regis, W Hotel, dan JW Marriott. Deretan hotel premium mereka ada Marriott, Sheraton, Delta Hotels, Westin, Le Méridien, Renaissance, Autograph Collection Hotel, Tribute Portfolio, Design Hotel, The Marriott Vacation Clubs, Gaylord Hotel, MGM Collection, dan Outdoor Collection. Kategori Select: Courtyard, Four Points, Spring Hill Suites, Fairfield, AC Hotel, Citizen, Aloft, Moxy, dan Protea. Kategori Mid-Scale ada City Express by Marriott, Four Point Flex, dan Series by Marriott. Terakhir, untuk kategori Longer Stays ada Residence Inn, Town Place Suites, Element by Marriott, Studio Rest, Marriott Executive Apartment, Homes and Villas by Marriott, Apartment by Marriott. Okay, let's go. Joters, hotel mungkin bisa ditiru, bangunan bisa dibangun, kasur bisa dibeli, lounge bisa dibuat. Tapi ada satu hal yang jauh lebih sulit dibangun, loyalitas pelanggan. Dan disinilah Marriott menemukan senjata rahasianya. Hari ini kita mengenal Marriott Bonvoy sebagai salah satu loyalty program hotel terbesar di dunia. Satu akun, satu aplikasi, satu status elit, dan ribuan hotel yang saling terhubung. Tapi tahukah Joters, Marriott Bonvoy tercipta dari 3 program loyalty besar. Pertama, Marriott Rewards. Cerita dimulai pada tahun 1983 ketika Marriott meluncurkan program loyalty pertamanya yang kemudian dikenal sebagai Marriott Rewards. Konsepnya sederhana, semakin sering menginap, semakin banyak poin yang didapat. Poin tersebut bisa ditukar dengan malam gratis atau berbagai macam manfaat lainnya. Di era ketika program loyalty hotel masih relatif baru, Marriott melihat sesuatu yang tidak dilihat banyak perusahaan lain. Tamu yang kembali berulang kali jauh lebih berharga daripada tamu yang hanya datang sesekali saja. Marriott Rewards kemudian berkembang menjadi salah satu program loyalty hotel terbesar di Amerika Utara. Kedua, Ritz-Carlton Rewards. Ketika Marriott mulai mengendalikan Ritz-Carlton pada akhir 1990-an, muncul tantangan baru. Tamu Ritz-Carlton berbeda. Mereka menginap di hotel ultra luxury. Mereka mengharapkan pengalaman yang lebih eksklusif. Karena itulah lahir Ritz-Carlton Rewards. Secara teknis, program ini sangat dekat dengan Marriott Rewards dan bahkan berbagi banyak manfaat. Namun, Ritz-Carlton mempertahankan identitasnya sendiri untuk menjaga cita eksklusivitas brand tersebut. Bagi banyak traveler luxury, pada masa itu, status Ritz-Carlton Rewards memiliki daya tarik tersendiri. Ketiga, Starwood Preferred Guest. Ada satu pemain yang sering dianggap paling dicintai oleh para frequent traveler. Namanya Starwood Preferred Guest. Program ini diluncurkan oleh Starwood Hotel and Resort pada tahun 1999. Dan selama bertahun-tahun, Starwood Preferred Guest dianggap sebagai standar emas loyalty program hotel. Mengapa? Karena Starwood Preferred Guest dianggap sangat inovatif. Mereka menawarkan fleksibilitas penukaran poin yang luar biasa, transfer poin ke puluhan maskapai penerbangan, benefit elit yang kuat, dan pengalaman yang benar-benar dihargai oleh traveler setia. Pada masanya, banyak road warrior dan frequent flyer menganggap Starwood Preferred Guest sebagai loyalty program hotel terbaik di dunia.
Bahkan ada komunitas referral yang secara khusus memilih hotel berdasarkan apakah hotel tersebut termasuk jaringan Starwood atau tidak. Sebegitu kuatnya pengaruh dari Starwood Prefer Guest. Kemudian datanglah peristiwa yang mengubah segalanya. Pada tahun 2016, Marriott International menyelesaikan akuisisi Starwood Hotel and Resort. Bagi para pemburu poin dan status elit, ini adalah berita terbesar dalam dunia loyalty program. Karena untuk pertama kalinya, 3 ekosistem besar akan berada di bawah satu atap. Marriott Reward, Ritz-Carlton Reward, dan Starwood Preferred Guest. Tapi kan masalahnya, masing-masing ini kan memiliki jutaan anggota. Masing-masing memiliki aturan yang berbeda-beda. Masing-masing memiliki mata uang poin yang berbeda pula. Dan masing-masing memiliki kelompok penggemar yang sangat fanatik. Menyatukan ketiganya, bukanlah pekerjaan mudah ya. Tahun 2018, penyatuan besar dimulai. Pada Agustus 2018, Marriott mengambil langkah besar. Untuk pertama kalinya, anggota Marriott Reward, Ritz-Carlton Reward, dan Starwood Preferred Guest dapat mengakses satu akun terpadu. Status elit mulai diselaraskan. Poin mulai dapat dipindahkan, dan hotel-hotel dari ketiga jaringan mulai berada dalam satu ekosistem yang sama. Namun, saat itu nama programnya masih belum berubah. Marriott masih menggunakan nama Marriott Rewards dan Starwood Preferred Guest sebagai identitas publik. Ini adalah masa transisi. Masa ketika 3 kerajaan mulai belajar hidup bersama. Lalu, pada Februari 2019, Marriott memperkenalkan identitas baru, nama yang hari ini kita kenal sebagai Marriott Bonvoy. Nama Bonvoy berasal dari frasa Prancis Bon Voyage yang berarti semoga perjalananmu menyenangkan. Dengan peluncuran ini, Marriott Rewards, Ritz-Carlton Rewards, dan Starwood Preferred Guest resmi pensiun. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seluruh jaringan Marriott Hotel International berada di bawah satu program loyalitas global. Satu akun, satu mata uang poin, satu struktur status elit, dan satu ekosistem yang menghubungkan puluhan brand hotel Marriott International di seluruh dunia. Dengan lebih dari 85 hotel Marriott International di Indonesia yang tersebar di destinasi wisata-wisata eksotis dan kota-kota bisnis utama, ditambah standar fasilitas dan layanan kelas dunia, menjadi elite member Marriott Bonvoy layak Joters pertimbangkan. Seperti apa privilege yang ditawarkan oleh Marriott Bonvoy untuk para member dan elite membernya? Mari kita ulas. Untuk menjadi member Marriott Bonvoy, Joters cukup download aplikasi Marriott Bonvoy lalu daftar secara gratis. Selanjutnya, Joters bisa mendapatkan manfaat elite member berdasarkan tingkatan. Ada 5 tingkatan elite member di Marriott Bonvoy: Silver Elite, Gold Elite, Platinum Elite, Titanium Elite, dan Ambassador Elite. Untuk bisa menjadi Silver Elite member, butuh menginap minimal 10 malam per tahun, sedangkan Gold Elite member menginap 25 malam per tahun. Platinum Elite Member membutuhkan menginap minimal 50 malam per tahun, Titanium Elite Member membutuhkan menginap minimal 75 malam per tahun, dan Ambassador Elite membutuhkan 100 malam per tahun plus belanja 23.000 US dollars. Selain itu terdapat 3 tingkatan member istimewa. Member seumur hidup Marriott Bonvoy atau Lifetime Member. Ada Lifetime Silver Elite, Lifetime Gold Elite, dan Lifetime Platinum Elite. Lifetime Silver Elite didapatkan dengan 250 malam yang memenuhi syarat ditambah 5 tahun sebagai Silver Elite atau lebih tinggi. Lifetime Gold Elite Joters bisa dapatkan dengan menginap 400 malam yang memenuhi syarat ditambah 7 tahun sebagai Gold Elite atau lebih tinggi. Sedangkan Lifetime Platinum Elite Joters bisa dapatkan dengan menginap 600 malam yang memenuhi syarat ditambah 10 tahun sebagai Platinum Elite atau lebih tinggi. Tidak ada Titanium dan Ambassador Lifetime ya Joters, hanya mentok di Platinum Elite Lifetime.
Dirangkum dari website Marriott, aplikasi Marriott Bonvoy, dan pengalaman pribadi Jota, berikut Jota akan mengklasifikasikan privilege yang bisa Joters dapatkan sebagai elite member Marriott Bonvoy. Di nomor 4, Jota menempatkan partnership Marriott Bonvoy dengan perusahaan-perusahaan dunia. Per Juni 2026, setidaknya ada 5 perusahaan yang diajak bekerja sama dengan Marriott Bonvoy. 6 status match, Emirates Skyward, Hertz Gold Plus Reward, United Miles Plus, dan Singapore Airlines. Sixth adalah rental mobil asal Jerman yang sudah beroperasi di lebih dari 105 negara di seluruh dunia. Platinum Elite Member, Titanium Elite Member, dan Ambassador Elite Member dapat melakukan match status dengan Sixth menjadi Platinum 6. Setelah status match disetujui, otomatis member Platinum ke atas yang Jota sebutkan tadi dapat menikmati seluruh privilege dari 6 Platinum, seperti priority counter, upgrade kendaraan, diskon sewa, proses pengambilan mobil yang lebih cepat, dan penawaran eksklusif lainnya. Catatan, benefit tersebut dapat berbeda di setiap negara. Pertanyaannya, apakah Joters dapat poin Bonvoy dari transaksi di Six? Jawabannya adalah ya. Saat menyewa mobil, Joters dapat memilih Marriott Bonvoy sebagai loyalty partner sehingga memperoleh Marriott Bonvoy Point sesuai ketentuan promosi. Sehingga ada 2 keuntungan. Yang pertama adalah status rental mobil lebih tinggi dan bisa memperoleh Marriott Bonvoy Points. Selanjutnya adalah Emirates Skyward. Ini adalah partnership paling terkenal di Marriott. Nama programnya adalah Your World Rewards. Bukan status match, melainkan 2 program loyalitas saling mengenali status elite. Cara kerjanya adalah, Joters harus menghubungkan antara Marriott Bonvoy dengan Emirates Skywards. Setelah link, kedua akun akan saling memberi benefit. Jika Joters ada Marriott Platinum, Titanium, atau Ambassador Elite, saat terbang dengan Emirates, Joters akan memperoleh bonus Skyward Miles dan priority benefit tertentu sesuai syarat dan ketentuan. Sebaliknya, jika Joters adalah Emirates Skywards Gold atau Platinum, saat menginap dengan Marriott, Joters akan memperoleh bonus Marriott Bonvoy Points dan Elite Recognition tertentu. Apakah tiket Emirates menghasilkan Bonvoy Points? Jawabannya adalah tidak. Pembelian tiket tetap menghasilkan Skyward Miles dan bukan Marriott Bonvoy Points. Yang berubah hanyalah adanya bonus lintas program jika memenuhi syarat. Selanjutnya adalah Hertz. Hertz adalah perusahaan rental mobil asal Amerika Serikat yang sudah beroperasi di 160 negara. Hertz Gold Plus Rewards ini adalah bentuk kerjasama Marriott dengan Hertz. Kerjasamanya terbilang sederhana. Dari transaksi yang Joters lakukan di Hertz akan mendapatkan poin Bonvoy. Saat reservasi, Joters harus memasukkan nomor Marriott Bonvoy, lalu pilih Marriott Bonvoy sebagai earning preference. Setelah rentai selesai, Joters akan memperoleh Marriott Bonvoy Point sesuai ketentuan. Apakah bisa status match dengan Hertz? Jawabannya adalah tidak secara langsung. Hertz memiliki program elite sendiri yaitu 5 stars dan President Circle, tetapi Marriott tidak otomatis memberikan status Hertz. Beberapa benefit lain dari Hertz Gold Plus Reward adalah faster pick up, upgrade kendaraan, dan bonus rental. Selanjutnya adalah United Airlines Mileage Plus. Jangan salah paham ya Joters, banyak orang mengira bahwa bisa mengumpulkan Bonvoy Point saat naik United Airlines. Jawabannya adalah tidak. Lantas siapa yang bisa mendapatkan benefit ini? Utamanya adalah Marriott Bonvoy Titanium dan Ambassador Elite. Titanium Elite, Marriott Bonvoy, dan di atasnya berhak memperoleh United Miles Plus Premier Silver tanpa harus memenuhi syarat terbang seperti biasanya ya. Sebaliknya, elite dari United Airlines tertentu memperoleh benefit tambahan saat menginap di Marriott International. Pertanyaannya, apakah tiket United Airlines menghasilkan Bonvoy Points? Jawabannya adalah tidak, tetapi menghasilkan Mileage Plus Miles. Jadi, keuntungan yang paling berharga dari program ini adalah member elite Marriott Bonvoy, Titanium, dan Ambassador Elite akan mendapatkan status Premier Silver gratis, yang artinya akan mendapatkan priority check-in, priority boarding, free baggage pada rute tertentu, dan akan mendapatkan kursi ekonomi plus tergantung ketersediaan dari United
Airlines. Hal serupa juga dilakukan di Singapore Airlines, di mana status Marriott Bonvoy mulai dari Gold Elite hingga Ambassador Elite dapat melakukan status match dengan program dari KrisFlyer Singapore Airlines. Gold Elite Marriott Bonvoy tidak langsung mendapatkan Silver Elite dari KrisFlyer, tetapi bisa memperoleh KrisFlyer Elite Silver setelah menyelesaikan 2 penerbangan Singapore Airlines yang memenuhi syarat dalam 6 bulan. Ini dinamakan Accelerator Challenge. Sementara itu, Platinum Elite, Titanium Elite, dan Ambassador Elite Marriott Bonvoy secara otomatis akan langsung mendapatkan KrisFlyer Elite Silver dari Singapore Airlines. Lalu, ada bonus yang lebih menarik lagi. Jika Joters sudah memperoleh KrisFlyer Elite Silver melalui partnership ini, Joters juga bisa naik ke KrisFlyer Elite Gold hanya dengan menyelesaikan 4 penerbangan Singapore Airlines yang memenuhi syarat dalam waktu 6 bulan sejak mendaftar program. Mengapa ini menjadi menarik? Karena KrisFlyer Elite Gold merupakan bagian dari Star Alliance Gold, sehingga Joters akan menikmati manfaat di seluruh maskapai anggota Star Alliance seperti priority check-in, priority boarding, tambahan bagasi, akses lounge Star Alliance Gold saat terbang dengan maskapai anggota Star Alliance sesuai dengan ketentuan program. Dan tentu saja akan mendapatkan priority baggage handling. Artinya dengan Marriott Bonvoy Elite status, Joters bisa melakukan status match ke KrisFlyer Elite Silver. Lalu terbang 2 hingga 4 kali dengan Singapore Airlines yang memenuhi syarat. Joters bisa memperoleh Star Alliance Gold jauh lebih cepat dibandingkan mengejar status dari nol. Sebagai tambahan informasi, seluruh poin yang Joters dapatkan di Marriott Bonvoy dapat Jota transfer ke lebih dari 35 program frequent flyer. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa banyak orang menyebut Marriott Bonvoy sebagai salah satu mata uang terbaik di dunia travel. Poin yang kita kumpulkan dari hotel nggak cuma bisa dipakai untuk menginap, Marriott Bonvoy juga bisa ditransfer ke lebih dari 35 program frequent flyer di seluruh dunia. Mulai dari Singapore Airlines, KrisFlyer, Emirates Skywards, United Miles Plus, hingga banyak maskapai lainnya. Jadi, kalau suatu saat poin hotel terasa kurang berguna, Joters juga masih punya opsi mengubahnya menjadi Airlines Miles untuk ditukar tiket atau upgrade penerbangan. Fleksibilitas seperti ini yang membuat banyak traveler memilih mengumpulkan Bonvoy Points. Gimana? Perpoinan duniawi ini sangat layak untuk dikumpulkan, bukan? Kalau masih ada perusahaan partnership Marriott Bonvoy yang belum kesebut di sini, tolong kasih tahu Jota di kolom komen ya, Joters. Selanjutnya, di nomor 3, klasifikasi menurut Jota adalah layanan. Ya, tentu ini adalah layanan di atas layanan standar yang biasa didapatkan oleh member Marriott Bonvoy. Setidaknya terdapat 4 layanan istimewa dalam klasifikasi ini, yaitu Dedicated Elite Support, Your 24, Ambassador Service, dan Ambassador Plus One. Dedicated Elite Support dapat dinikmati bagi Joters dengan Platinum Elite Member, Titanium Elite Member, dan Ambassador Elite Member. Mulai dari Platinum Elite, Joters bisa mendapatkan akses ke Dedicated Elite Support. Sederhananya, ini adalah jalur layanan khusus untuk anggota Elite Marriott Bonvoy saat ada kendala reservasi, perubahan booking, atau butuh bantuan lainnya. Joters akan dilayani oleh tim khusus yang memang menangani member Elite. Sedangkan 3 layanan sisanya dikhususkan bagi Joters dengan Ambassador Elite member Marriott Bonvoy. Apa saja? Yaitu Your 24. Ini adalah privilege paling ikonik dari Ambassador Elite. Your 24 memungkinkan Joters memilih sendiri waktu check-in dan check-out selama 24 jam penuh. Tentu berdasarkan ketersediaan hotel ya. Jadi kalau Joters check-in jam 9 malam, Joters bisa mengajukan check-out juga jam 9 malam di keesokan harinya. Wow, menarik banget kan? Bukan hanya itu, Ambassador Elite juga mendapatkan Ambassador Service. Bayangkan Joters memiliki seorang kontak person khusus yang membantu mengurus kebutuhan perjalanan Joters, mulai dari reservasi,
permintaan khusus hingga membantu menyelesaikan kendala selama menginap. Terakhir ada Ambassador Plus One. Privilege ini memungkinkan Joters memberikan status Marriott Bonvoy Platinum Elite kepada satu orang pilihan Joters selama masa keanggotaan Ambassador masih aktif. Jadi bukan hanya Joters yang menikmati berbagai benefit elite, tetapi juga seseorang yang Joters pilih. Sebagai catatan, Ambassador Plus One bukan benefit standar bagi semua Ambassador Elite setiap tahun. Marriott memberikannya sebagai benefit promosi atau penawaran khusus pada periode tertentu kepada Ambassador Elite yang memenuhi syarat. Jadi ketersediaannya tidak selalu dijamin ya. Selanjutnya di nomor 2, klasifikasi menurut Jota adalah fasilitas dan penawaran. Berikut adalah deretan fasilitas dan penawaran yang diberikan oleh Marriott Bonvoy kepada member elite Marriott Bonvoy. Mulai dari complimentary wifi, mobile check-in dan mobile key, room upgrade, cash plus points, annual choice benefit, exclusive member rates, instant redemption, bonus point, dan late check out. Dari deretan tersebut ada 5 yang bisa dinikmati oleh semua member, baik member biasa maupun elite member, yaitu complimentary wifi, mobile check-in dan mobile key, cash plus point, exclusive member rates, dan instant redemption. Benefit pertama yang langsung Joters dapatkan setelah menjadi member Marriott Bonvoy adalah complimentary wifi. Cukup booking melalui website Marriott atau aplikasi Marriott Bonvoy, Joters akan mendapatkan internet berkecepatan tinggi selama menginap. Marriott Bonvoy juga membuat proses check-in jauh lebih praktis melalui aplikasi Marriott Bonvoy. Joters bisa melakukan mobile check-in sebelum tiba di hotel, sehingga proses saat datang menjadi lebih cepat. Di hotel yang mendukung, Joters juga bahkan bisa menggunakan mobile key, yaitu smartphone yang berfungsi sebagai kunci kamar. Cukup buka aplikasi Marriott Bonvoy lalu akses kamar Joters tanpa perlu lagi membawa kartu fisik. Joters nggak perlu nunggu poin terkumpul penuh untuk bisa menikmati free night atau menginap gratis. Marriott Bonvoy punya fitur yang memungkinkan Joters menggabungkan poin yang sudah dimiliki dengan pembayaran tunai untuk menutupi kekurangannya. Jadi, misalnya Joters hanya memiliki sebagian dari poin yang dibutuhkan, sisanya bisa Joters bayar dengan uang. Cara yang sangat praktis supaya poin tetap bisa dimanfaatkan tanpa harus menunggu lebih lama. Salah satu alasan paling sederhana untuk menjadi member Marriott Bonvoy adalah exclusive member rates. Begitu login ke akun Marriott Bonvoy dan memesan langsung melalui website atau aplikasi resmi, Joters akan melihat tarif khusus yang hanya tersedia untuk member. Di banyak kesempatan tarif ini lebih rendah dibandingkan harga publik. Jadi bahkan sebelum mengumpulkan poin atau mengejar status elite, Joters sudah bisa memulai menghemat biaya menginap. Poin Marriott Bonvoy tidak hanya bisa digunakan untuk menginap gratis. Melalui instant redemption, Joters bisa langsung menukarkan poin selama masih menginap di hotel yang berpartisipasi. Poin tersebut akan digunakan sebagai kredit untuk tagihan kamar, seperti makanan dan minuman, spa, golf, hingga berbagai pengeluaran lain yang dibebankan ke portfolio kamar. Jadi, kalau belum ingin menukar poin untuk free night, Joters tetap bisa memanfaatkannya agar biaya selama menginap menjadi lebih hemat. Benefit selanjutnya adalah room upgrade. Mulai Gold Elite Member, Platinum Elite, Titanium Elite, dan Ambassador Elite, Marriott Bonvoy Joters berhak mendapatkan room upgrade berdasarkan ketersediaan saat check-in. Upgrade ini bisa berupa kamar di lantai yang lebih tinggi, pemandangan yang lebih baik, atau tipe kamar yang lebih nyaman. Nah, mulai Platinum Elite Member, benefit ini menjadi jauh lebih menarik. Joters bahkan berkesempatan mendapatkan premium room hingga suite selama ketersediaan masih ada dan tergantung dari kebijakan hotel masing-masing. Jadi, semakin tinggi status Joters, biasanya semakin besar pula peluang mendapatkan kamar yang lebih baik. Benefit selanjutnya adalah late check-out. Mulai dari Silver Elite Member, Joters akan mendapatkan priority late check-out, namun belum ada jam yang dijamin. Tetapi hotel akan memprioritaskan permintaan Joters jika memungkinkan. Biasanya 1-2 jam ya. Gold Elite. Naik ke Gold Elite, Joters bisa mengajukan late checkout hingga pukul 2 siang, tetapi berdasarkan ketersediaan tentunya. Dan mulai Platinum Elite,
Titanium Elite, dan Ambassador Elite. Inilah salah satu privilege yang paling disukai banyak travelers. Joters berhak mendapatkan late check-out hingga jam 4 sore di sebagian besar hotel Marriott yang berpartisipasi. Benefit ini membuat perjalanan terasa jauh lebih santai. Joters bisa menikmati kota lebih lama, bekerja dari kamar sebelum berangkat ke bandara, atau sekedar beristirahat tanpa perlu terburu-buru. Selanjutnya adalah bonus points. Semakin tinggi status Marriott Bonvoy Joters, semakin banyak pula poin yang akan Joters kumpulkan dari setiap eligible stay. Selain mendapatkan base point, anggota elite juga memperoleh bonus point. Silver Elite member akan mendapatkan bonus 10%, Gold Elite akan mendapatkan 25%, Platinum Elite 50%, dan Titanium Elite dan Ambassador Elite masing-masing mendapatkan 75%. Misalnya, dari satu kali menginap senilai 5 juta rupiah, Joters akan memperoleh 3.000 base points. Jika Joters adalah Platinum Elite, Marriott akan memberikan bonus 50%, yaitu 1.500 poin tambahan. Jadi, total yang Joters terima bukan lagi 3.000 poin, melainkan 4.500 Marriott Bonvoy Points. Wow! Sebagai gambaran, Joters bisa menginap 1 malam gratis di Fairfield by Marriott, Surabaya, seharga Rp641.000 dengan menukarkan 6.000 poin. Benefit terakhir di kategori ini adalah Annual Choice Benefit. Saat berhasil mengumpulkan 50 Elite Night Credit dalam 1 tahun, Marriott Bonvoy akan memberikan Annual Choice Benefit. Berbeda dengan benefit lainnya, kali ini Joters bebas memilih sendiri hadiah yang paling sesuai dengan kebutuhan Joters. Pilihannya juga cukup beragam, mulai dari 5 Night Upgrade Award untuk meningkatkan peluang mendapatkan suite, 5 Elite Night Credit agar lebih cepat naik status, memberikan Silver Elite kepada keluarga atau teman, hingga voucher diskon $1.000 untuk pembelian tempat tidur Marriott Bonvoy Boutique. Joters juga bisa memilih untuk menyumbangkan hadiah senilai $100 kepada organisasi seperti UNICEF, WWF, atau Children's Miracle Network. Perjalanan belum berhenti sampai di sana. Ketika berhasil mencapai 75 Elite Night Credit, Joters akan mendapatkan Annual Choice Benefit kedua. Selain seluruh pilihan yang tersedia di level 50 malam, Joters juga bisa mendapatkan 2 hadiah eksklusif, yaitu Free Night Award senilai 40.000 Marriott Bonvoy Points dan atau menghadiahkan Gold Elite status kepada keluarga ataupun teman. Wow! Dan di nomor 1, Jota memilih jaminan Marriott Bonvoy sebagai pemenang klasifikasi privilege menurut Jota. Berikut adalah 5 jaminan yang diberikan oleh Marriott Bonvoy. Reservasi utama, welcome gift, tipe kamar, akses lounge, dan ketersediaan 48 jam. Apabila Joters tidak mendapatkan jaminan tersebut di hotel-hotel yang berpartisipasi, maka Marriott Bonvoy harus membayarkan kompensasinya kepada Joters. Pernah ngebayangin nggak? Atau mungkin Joters pernah ngalaminnya ya, ketika sudah sampai di hotel, tetapi ternyata kamar yang sudah kita pesan itu tidak tersedia. Nah, untuk seluruh anggota Elite Marriott Bonvoy, Silver Elite, Gold Elite, Platinum Elite, Titanium Elite, dan Ambassador Elite, Marriott Bonvoy memberikan Ultimate Reservation Guarantee. Jika karena alasan tertentu Marriott Bonvoy tidak dapat memenuhi reservasi Joters, Marriott akan membayar akomodasi Joters pada malam tersebut di hotel terdekat dan memberi kompensasi atas ketidaknyamanan Joters. Agar memenuhi syarat, Joters harus memberikan nomor anggota Joters saat melakukan reservasi ya. Kompensasi bervariasi menurut merek hotel sebagai berikut. Selanjutnya, sebagai anggota Platinum Elite, Titanium Elite, dan Ambassador Elite, Joters akan menerima hadiah khusus atau welcome gift saat tiba di hotel yang berpartisipasi, dengan berbagai macam pilihan hadiah berupa fasilitas atau poin. Jika jaminan itu tidak dapat dipenuhi, maka tamu akan diberikan kompensasi. Berikut adalah merek beserta pilihan hadiah dan kompensasi yang akan didapatkan oleh Joters.
Platinum Elite, Titanium Elite, dan Ambassador Elite akan mendapatkan jaminan prioritas untuk jenis kamar yang diminta. Jika jaminan tidak terpenuhi, kompensasi untuk Joters berlaku. Anggota Platinum Elite dan di atasnya yang melakukan reservasi pada hari yang sama dengan rencana kedatangan mereka di properti tidak memiliki syarat untuk menerima manfaat jaminan jenis kamar ini. Manfaat jaminan jenis kamar tidak mencakup upgrade kamar. Dan tidak semua hotel yang berpartisipasi dalam garansi ini. Berikut adalah merek-merek hotel yang berpartisipasi beserta kompensasi yang diberikan. Garansi berikutnya adalah Lounge Access. Ya, salah satu privilege favorit anggota Platinum Elite, Titanium Elite, dan Ambassador Elite ini adalah akses ke Executive Lounge atau ke Club Lounge di hotel-hotel yang memiliki fasilitas tersebut. Kalau lounge tutup atau tidak tersedia, banyak brand Marriott akan memberikan alternatif seperti sarapan gratis di restoran atau kompensasi lain sesuai kebijakan brand. Jadi manfaat Elite tetap bisa Joters nikmati. Yang perlu jadi catatan adalah tidak semua brand Marriott memiliki executive lounge atau club lounge ya, sehingga bentuk kompensasinya pun dapat berbeda-beda. Nah, sekarang terjawab ya pertanyaan di awal video tadi, kenapa Jota bisa menikmati Rp0 Club Lounge di Hotel The Westin, Surabaya. Jaminan terakhir adalah ketersediaan 48 jam atau 48 hours guarantee. Merupakan privilege eksklusif untuk Titanium Elite dan Ambassador Elite. Benefit ini memberikan jaminan ketersediaan satu kamar standar berbayar di Hotel Marriott yang berpartisipasi. Meskipun hotel hampir penuh, selama reservasi dilakukan minimal 48 jam sebelum kedatangan dan paling lambat pukul 15 waktu lokal hotel. Bagi traveler yang sering melakukan perjalanan bisnis atau perjalanan mendadak, benefit ini memberikan ketenangan karena peluang mendapatkan kamar menjadi jauh lebih besar. Namun perlu diingat, benefit ini memiliki beberapa pengecualian. Jaminan ini hanya berlaku untuk reservasi pribadi, tidak dapat digunakan untuk penukaran poin, tarif promosi atau diskon, serta tidak berlaku di sejumlah resort, vacation club, dan beberapa properti tertentu. Selain itu, benefit ini hanya menjamin ketersediaan kamar standar, sehingga room upgrade tidak berlaku untuk reservasi yang menggunakan fasilitas ini. Itulah Joters, seluruh privilege yang bisa Joters dapatkan sebagai member dan member Elite Marriott Bonvoy. Gimana? Nge-bonvoy banget kan? Kalau ditanya apa goals Jota di Marriott Bonvoy, jawabannya adalah Lifetime Platinum Elite. Iya, Jota harus bisa menginap selama 600 malam yang memenuhi syarat ditambah 10 tahun sebagai Platinum Elite atau lebih tinggi. So, target jangka pendeknya adalah harus menjadi Platinum Elite member Marriott Bonvoy karena Platinum Elite adalah sweet spot untuk tingkatan elite di Marriott Bonvoy. Mulai dari akses executive lounge, complimentary breakfast di banyak brand, room upgrade hingga premium room, bahkan suite, bonus poin 50%, late checkout hingga jam 4 sore, dedicated elite support hingga annual choice benefit setelah mencapai 50 elite net credit. So, Platinum Elite member merupakan sweet spot yang layak untuk dikejar. Kabar baiknya, menjadi Platinum Elite member tidak selalu berarti harus menginap 50 malam dan menghabiskan puluhan juta rupiah di hotel. Di episode berikutnya, Jota akan berbagi hack dan strategi yang bisa digunakan agar Joters bisa mencapai Platinum Elite member Marriott Bonvoy dengan jauh lebih cepat, lebih cerdas, dan tentunya tanpa harus membuang banyak biaya untuk mengejar 50 malam menginap. Sampai jumpa di video-video Jota selanjutnya. Bagi kalian yang sedang berjuang mencapai tingkatan tertinggi, jangan pernah lelah untuk memperjuangkannya. See you on top!